habis ini ya akan ada sharing dari Mas Terenina. Beliau ini dengan ilmu S3 bisa closing ya 35 mitra ya. Siapa yang mau closing 35 mitra dari ilmu S3? Katakan saya. Silakan ditulis. Silakan. Saya. Oke, waktu dan tempat kami persilakan buat Mas Terenina untuk sharing kepada teman-teman semua ya. Selama berapa menit? Selama 35 menit. Sesuai dengan 35 mitra yang di closing. Silakan Mas Terenina. Ya, terima kasih waktunya Mr. Jos. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah Allah memberikan juga kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa bersama-sama mencari ilmu yang sudah disampaikan oleh Mr. Jos. Semoga menjadi amal jariah bagi Mr. Jos yang sudah begitu sangat luar biasa memaparkan ilmunya. Dan juga pada kesempatan ini saya tadi diingatkan, ditelepon oleh Mr. Jos untuk sharing di acara pagi ini. Insya Allah tiada lain, hanya sedikit berbagi saja. Tapi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan mohon doanya semoga sinyalnya bagus, Mister. Kebetulan sedang ada gangguan jaringan di wilayah kami. Ini juga pindah-pindah lokasi. Bismillah, semoga bisa diterima dengan maksimal. Baik, insya Allah. Mungkin pertama yang harus kita lakukan, saya membiasakan diri ketika di awal bulan itu tidak hanya untuk meminta target closing kepada mitra-mitra saya dan juga berapa target jualan, tapi pertama yang harus saya lakukan adalah saya mengkomitmenkan diri untuk senantiasa membuat target diri sendiri dalam bulan itu berapa yang akan saya closingkan dan juga berapa botol atau berapa pieces dari serum atau FW yang akan terjual. Jadi ini adalah ketika saya membuat dari awal rencana seperti ini, maka insya Allah langkah-langkah target-target saya ke depan menjadi terarah. Nah pada saat itu di bulan, saya mengawalinya sebenarnya di bulan Maret. Jadi di bulan Maret, saya mentargetkan diri sebetulnya adalah targetnya sekitar 20 orang sebenarnya yang ingin saya closingkan. Tetapi yang ingin saya maksimalkan adalah bagaimana di bulan Maret itu, saya ingin membantu juga adalah calon mitra dari mitra-mitra saya. Jadi apa yang saya lakukan adalah seperti yang sudah disampaikan dari program S3 gitu ya. Saya menyampaikan kepada para mitra saya tidak hanya juga target atau ikhtiar dunia, tapi ikhtiar langit pun senantiasa saya ingatkan. Jadi sebelum saya juga betul tadi dikatakan, sebelum saya mengingatkan kepada mitra-mitra saya, adalah juga saya melakukan untuk diri saya sendiri. Jadi terkait dengan target tilawah setiap hari gitu ya, kemudian zikir-zikir yang lain pun saya dievaluasi setiap hari. Mereka juga harus lapor, itu kan seperti itu. Dan alhamdulillah sebetulnya mungkin tadi dikatakan terkait dengan Al-Quran, karena kebetulan juga ini adalah momen kita di bulan Ramadan. Jadi ketika kita menghabiskan waktu dengan Al-Quran, berlahlah dengan Al-Quran, maka tidak ada yang namanya waktu itu terkuras habis. Justru Allah memberikan barokah dari waktu yang kita luangkan, waktu yang kita wakafkan untuk membaca Al-Quran. Jadi yang mungkin tadinya kita ingin closing 100 orang itu harus menjapri sekian ribu orang, tapi ada waktu yang kita maksimalkan untuk Al-Quran, jadi Allah akan memberikan keberkahan sehingga memudahkan segala urusannya. Jadi tidak aneh kalau di mitra saya ada yang sudah sebelum Ramadan, ada yang sudah komitmen sehari 5 juz gitu kan. Dan juga ada yang komitmen bahkan untuk para distributor itu minimal 1 juz itu ketika sebelum Ramadan. Nah, ketika Ramadan ini insya Allah sudah 10 juz juga ada per hari ya. Jadi makanya jazakumullah khair saya kepada Mr. Jos yang sudah memberikan reward karena saya di 3 hari kemarin sudah hatam. 3 hari hatam 1 kali Al-Quran. Terima kasih, semoga menjadi amal jariah, Mister. Nah, saya pertama adalah memberikan prinsip keteladanan. Betul yang disampaikan oleh Mr. Jos. Jadi keteladanan itu adalah yang pertama dengan
apa yang kita lakukan. Jadi kalau tadi kata Mr. Jos kita menyuruh kepada mitra kita untuk melakukan ini dan itu, tapi kalau kita belum melakukan itu ada suatu hal yang tidak mungkin. Karena keteladanan perilaku itu 87% teman-teman. Jadi kalau kata-kata itu hanya 13%. Jadi kita harus melakukan dulu, baru kita itu adalah bisa menduplikasi kepada teman-teman. Jadi datangnya pun dari hati. Nah, jadi kami membiasakan untuk sekitar jam 2:30 gitu ya, mencoba untuk membangunkan atau jam 2 gitu. Jadi untuk ikhtiar langit sampai subuh itu kita harus sudah tuntas. Jadi bahkan sudah ada yang dari malam itu sampai subuh sudah ada yang sudah 5 juz menyelesaikan bacaan Qur'annya. Nah, adapun terkait dengan 30 orang yang harus kita sapa, salam gitu kan kita menawarkan, itu saya mungkin kemarin kalau Bunda Ana itu ketika malam ya melakukan hal itu. Nah, kebetulan kalau saya membaginya adalah per waktu sholat. Jadi kalau waktu sholat subuh berarti dia harus menjapri 6 orang. Kemudian ditambah dengan waktu duha, kemudian juga ditambah dengan waktu zuhur, waktu asar. Jadi dibaginya ke per tiap waktu. Yang itu yang saya sarankan kepada teman-teman. Termasuk diri saya sendiri seperti itu. Jadi per waktu harus sapa, salam itu adalah per 6 orang. Jadi kalau dikalkulasikan maka menjadi genap menjadi 30 orang. Itu yang pertama yang saya lakukan. Kemudian yang selanjutnya, setelah itu, saya karena punya komitmen juga ingin membantu calon mitra pada saat itu di bulan Maret itu. Jadi saya pada saat itu ketika sudah japri, saya dimaksimalkan dengan kulwa. Jadi ketika kulwa, saya sudah membiasakan kepada para mitra saya sesuai dengan levelnya untuk menitipkan calon mitranya kepada saya. Jadi kalau distributor itu minimal 10 orang, misalkan kalau ada kulwa. Kemudian juga kebetulan saya mempunyai beberapa ini juga ya, beberapa kelas juga. Dan sekarang sedang coba diperbaiki, direnov gitu ya, nama grupnya. Jadi di saya itu ada namanya grup pemula, yang kedua ada namanya grup dasar. Grup dasar itu juga dibagi 3, yaitu grup dasar low, grup dasar middle, dan grup dasar top. Jadi masing-masing mereka memiliki kurikulumnya masing-masing. Jadi karena saya berpikir ketika teman-teman yang baru gabung dengan teman-teman yang sudah lama gabung, pasti kebutuhannya akan berbeda. Jadi kita disesuaikan. Kemudian nanti juga ada yang namanya grup menengah dan nanti ada yang namanya grup lanjutan. Nah, ketika kita ada keluar, kemarin ketika saya merasakan wow di bulan Maret itu, masing-masing level itu mereka harus mengirimkan calon mitra. Ya. Dan saya menseleksinya. Jadi saya menseleksinya untuk dimasukkan ke grup kulwa. Jadi ketika 3S sudah saya lakukan, saya dikuatkan dengan kulwa, Mister. Jadi saya menyeleksinya mereka, gitu ya, menyeleksi mereka yang akan menjadi calon mitra, calon peserta kulwa. Makanya kemarin ketika peserta kulwa itu 350 orang sebenarnya ketika di bulan Maret, tapi yang saya masukkan, mohon maaf, saya masukkan hanya sekitar 150. Kenapa saya tidak masukkan semuanya? Karena saya berpikir ketika follow up-nya tidak akan maksimal. Jadi mungkin selama ini kenapa teman-teman atau alhamdulillah selama ini saya keluar tidak pernah zong. Kenapa mungkin selama ini adalah keluarnya zong? Karena dari awal kita tidak pernah punya target, kemudian yang keduanya ketika follow up-nya tidak maksimal. Nah, ketika saya menentukan peserta keluar pun itu ada 2 spesifikasi. Yang pertama adalah peserta keluar yang memang potensial, yang kedua adalah peserta keluar yang biasa. Jadi peserta keluar yang potensial itu adalah peserta keluar yang memang itu ada titipan dari para mitra-mitra saya untuk dimaksimalkan bisa closing. Jadi artinya mereka sudah melakukan pendekatan secara personal seperti itu. Nah, ketika mereka sudah menyetorkan nama-nama, makanya semakin lebih awal menyetorkan nama-nama, maka semakin cepat saya untuk bisa melakukan pendekatan personal kepada mereka. Nah, setelah itu saya seleksi. Saya seleksi ketika tadi sudah saya japri salam dan sebagainya, kemudian saya masukkan ke arah ketua, kemudian saya seleksi. Seleksi pertanyaan itu adalah yang pertama terkait dengan biasa ya dari mana dapat informasi keluar, kemudian yang keduanya adalah siapkah ke depan menjadi seorang pengusaha,
Dan yang ketiganya adalah siap untuk mengikuti pemaparan materi itu. Mohon maaf, saya pemaparan materi itu di situ menerapkan adalah kurang lebih selama 1 bulan ke depan. Kenapa? Karena untuk menjaganya itu jadi tidak cukup 2 hari saja gitu. Makanya ketika keluar saya waktu itu di bulan Maret itu dari 150 peserta sampai saat ini mungkin baru 3 orang atau 4 orang yang keluar dari grup seperti itu. Karena senantiasa insya Allah dijaga ya, dijaga baik secara saya di grup ataupun secara pribadi. Nah, lanjut juga setelah saya menyeleksi dan mereka itu siap untuk dimasukkan ke grup. Nah, ketika saya masuk di grup juga itu karena sudah ada beberapa kriteria peserta-peserta yang potensial, yang memang itu 90% itu harus closing. Nah, saya sudah punya catatan dan itu ketika hari keluar mendekati, saya coba membangun komunikasi. Nah, ketika ada yang saya follow up ternyata itu adalah masih 75% gitu kan atau 65%, saya masukkan di grup pemula ya, di grup pemula. Jadi grup pemula itu diperuntukkan bagi mereka yang sudah siap join ataupun yang mereka masih 60-70%. Nah, saya di situ di grup pemula itu akhirnya dibangun satu kedekatan yang intens, kemudian kita juga terus memberikan materi-materi yang memainkan emosionalnya, gitu ya, memainkan emosional tergantung dari peserta yang ada di grup pemula itu. Jadi kalau seperti halnya saya di grup Pulwa. Di grup Pulwa itu kan kebetulan di bulan Maret saya variasi, Mister. Jadi tidak semuanya ibu-ibu, tidak semuanya anak-anak, dan tidak semuanya bapak-bapak. Ketika selesai materi hari kedua Pulwa itu, saya pertama adalah yang dimainkan adalah emosional anak muda. Jadi emosional anak muda saya bangun, saya giring, mereka menjadi kepada satu yang bisa tersentuh, khususnya adalah terkait dengan keinginan untuk berwirausahanya atau berbisnisnya. Kemudian setelah selesai saya membawa emosional anak muda, yang kedua adalah saya membawa emosional ibu-ibu. Karena itu kebetulan ranah saya juga ibu-ibu, jadi sedikitnya tahu terkait dengan permasalahan ibu-ibu. Jadi saya membawa emosional ibu-ibu, itu kan seperti itu. Dan yang ketiganya adalah saya membawa materi terkait dengan emosional bapak-bapak. Jadi akhirnya bagaimana pentingnya yang saya bangun adalah bagaimana pentingnya untuk berbisnis seperti itu. Nah, akhirnya ketika saya membawa emosional itu di grup Pulwa, mereka sedikit tertarik dan saya masukkan di grup pemula. Nah, di grup pemula saya bangun komunikasi yang intens, gitu kan, seperti itu. Nah, qadarullah, izin Allah, ternyata satu persatu mereka itu adalah closing. Jadi, dan kalau dijumlahkan, itu ada sekitar 35 orang closing. 35 orang closing itu adalah baik dia itu sebagai pemakai ataupun dia itu adalah juga insya Allah akan menjalankan bisnis. Seperti itu, Mister. Jadi intinya yang 3S itu 30 orang sudah saya laksanakan, sapa salam dan sebagainya, kemudian juga terkait dengan ikhtiar langitnya pun sudah, dan bahkan terkait dengan infak subuhnya pun saya juga sudah memberikan kepada mitra-mitra saya tergantung levelnya juga. Jadi kalau misalkan reseller harus berapa infak subuhnya, dan juga yang agen harus berapa, agen plus harus berapa, dan distributor harus berapa. Itu mungkin Mister yang dapat saya sampaikan. Oke ya, terima kasih buat ya. Mas Terlina. Boleh teman-teman yang lain kalau mau nanya ya, ini strateginya bagus banget. Jadi S3-nya itu per habis sholat 6 orang ya. Terus S3 itu buat pembuka, nanti diarahkan ke keluar. Habis keluar pun juga ada yang pemula, ada yang macam-macam ya. Boleh Bunda share, memainkan emosional anak muda itu contoh konkretnya seperti apa, satu aja. Memainkan emosional emak-emak itu seperti apa, satu aja. Dan yang bapak-bapak itu apa, satu aja. Ini kan biasanya terkait dengan materi supaya menyentuh hati mereka. Silakan Bu Mas Terlina. Oke, ya terkait dengan memainkan emosional anak muda, pentingnya birrul walidain. Pentingnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Salah satunya adalah dengan tidak merepotkan orang tua. Jadi begitu senangnya ketika anak-anak muda ternyata masih kuliah atau masih SMP gitu ya, SMA sudah mempunyai bisnis gitu kan. Jadi tidak perlu untuk meminta biaya untuk orang tua untuk sekedar jajan, biaya pulsa dan sebagainya. Jadi itu yang saya mainkan. Artinya adalah bagaimana Islam pun begitu sangat mengapresiasi bagi anak-anak muda yang memang mau meringankan beban orang tuanya. Bahkan sebaliknya, jika membuat orang tuanya repot atau menangis karena kita,
kata hadis kan dikatakan, ingat Allah akan menyediakan neraka bagi anak tersebut. Jadi seperti itu, Mister. Jadi akhirnya ya mereka ya banyak yang japri. Masih ada kuota nggak, Mi? Aku ikutan. Seperti itu. Jadi sampai ada yang sudah seminggu saya baru punya 90.000, seminggu lagi saya punya 180.000, seminggu lagi gitu ya. Sampai terus seperti itu gitu. Itu memainkan anak muda. Kalau memainkan emak-emak gitu ya. Ya sekira apa ya? Kebetulan saya juga adalah berkecimpung dengan masalah emak-emak, bahkan menangani masalah emak-emak, bahkan mungkin terkait dengan tingkat perceraian juga karena masalah ekonomi gitu ya. Jadi saya ingin membawa emosional emak-emak itu adalah bagaimana menjadi emak-emak produktif. Jadi ketika ada masalah dengan masalah ekonomi, yaitu mari kita sama-sama menjadi seorang ibu yang soluter, yang memberikan solusi bagi keluarganya, seperti itu. Jadi tidak ada salahnya. Jadi saya menggiring juga kepada bagaimana Siti Khadijah, bagaimana juga sahabiah yang lain seperti itu. Itu yang saya bawa di Luwak seperti itu. Jadi ingin menghadirkan mereka menjadi Khadijah masa kini gitu kan. Jadi ketika emak-emak itu punya penghasilan, itu kan seenggaknya juga berpahala, bersedekah kepada suaminya karena sudah membantu ekonomi suami. Kemudian juga di keluarga juga akan tenang gitu kan. Kan biasanya kalau kekurangan gitu ya, ini banyak yang curhat juga. Kalau kekurangan ekonomi kan emosionalnya meningkat. Ini emosionalnya bukan hanya ke bapak-bapak kan, tapi juga banyak ke anak-anak, bahkan mungkin terjadinya kekerasan dalam KDRT anak-anak itu kan karena salah satunya faktor ekonomi. Itu yang saya giring. Nah kalau bapak-bapak gitu ya, emosional bapak-bapak gitu. Ini kebetulan juga saya sedang mencoba menggiring, ada salah satu camit ini yang mohon doanya semoga closing. Dia menjadi salah satu manajer salah satu perusahaan gitu ya. Janjinya ke saya di bulan April. Semoga April akhir semoga mohon doanya closing. Saya menggiring mereka adalah ketika berbicara masalah penghasilan bulanan yang dia peroleh. Dan juga saya membawa juga ketika bagaimana intens pertemuan dengan istri, dengan anak-anak. Kalau istri juga perlu sentuhan, anak juga perlu sentuhan gitu kan. Bahkan sentuhan seorang ayah itu jangan sampai ini saya juga kebetulan juga sedikitnya adalah berkecimpung di dunia PAUD. Jadi jangan sampai yang namanya istilah adalah hutang asuh seorang ayah. Hutang asuh seorang ayah itu adalah ketika seorang ayah tidak bisa memberikan sentuhan kepada anaknya, kurang perhatian kepada anaknya adalah di fase usia 6 sampai 15 tahun. Jadi jangan salah kalau nanti anak-anak laki-laki di usia dewasanya ngelihat rumah bocor, dia hanya bilang, oh itu rumah bocor gitu, hanya begitu saja. Itu karena memang bapak jarang di rumah gitu. Kebetulan dia orangnya keliling-keliling di Indonesia. Jadi saya sedang coba giring itu, tapi beliau menyampaikan katanya, Bismillah mohon doanya, Minina katanya April, semoga saya bisa join. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Nina, mantap banget nih ya. Ini benar-benar emosional banget nih. Saya coba review terkait buat anak-anak muda, birrul walidain ya. Terus kemudian buat mama lebih ke arah ibu produktif ya, buat bapak-bapak lebih ke arah kepengasuhan. Jangan sampai punya hutang kepengasuhan.